Ini mereka kebetulan bareng ya, bareng kali ini bareng ya. Oke. Bareng. Aduh, aku jadi juga. Oh, sepertinya pasien sawah luhur perlu ditingkatkan edukasinya terkait BUD obat ini nih. Karena si stabilitas salep mata ini kan dari warna aja udah berubah ya. BTW. Boleh. Primer itu kayak kemasan yang langsung nempel sama si obatnya, misalnya kayak blisternya. Jadi sebenarnya tuh ada salah satu pasien datang ke puskesmas, dia tuh bawa salep mata. Nah, salep mata Dimakan? ini enggak, boleh dong. Kok saya mau berobat di sawah luhur, obatnya laka bae katanya. Kalau nggak laka tuh habis ya guys. Jadi bahasanya tuh laka tuh habis. Nah kalau nggak habis ya dikasih cuma setengah gitu. Iya. Kenapa tuh? Iya. Via media sosial kita. Berarti masuk nih. Follow IG-nya. Ya jangan lupa follow Instagram kita dan TikTok kita. Dengar, pahami, lalu lakukan. Bukan sekadar jadi obrolan. Satu aksi kecil membawa harapan untuk hidup yang lebih menenangkan. Obat kuat, obrolan sehat, kampanye untuk aksi tepat. Bersama kita bangun semangat. Halo guys, balik lagi di podcast Obat Kuat. Obrolan sehat, kampanye untuk aksi tepat. Nah, Mas, di podcast yang pertama kali nih, yang perdana banget nih, kita mau bahas apa sih? BUD, soal inovasi puskesmas sawah luhur. Salah satunya BUD ya. BUD tuh apa sih kira-kira ya? Iya, apa ya? Kayaknya nggak pernah dengar tuh BUD apa. Nah, kita langsung panggilin aja kali ya Siapa sih? narasumber kita, apoteker kita. Oke, kita panggilkan langsung ke Taita. Yeay! Oke, selamat datang Teh Ita. gitu. Iya nih. Oke, ya dulu. Boleh. Selamat datang Teh Ita. Nah, Teh Ita nih salah satu yang inovatif di puskesmas sawah luhur nih, teman-teman. Tapi sebelumnya perkenalan dulu nih. Perkenalan dari seberapa lama sih di puskesmas sawah luhur nih, Mangga? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Salam kenal, saya apoteker Ita, bertugas di sawah luhur baru ya. Belum ada, Udah ada setahun dong. udah ada setahun ya. Bener. Baru setahun lebih sebulan. Belum sebulan, setahun kan? Ini mereka kebetulan bareng ya, bareng kali ini bareng ya. Oke. Bareng. Aduh, aku jadi juga. Apoteker ya di sini ya, apoteker berarti ini ruangan nih sebenarnya bukan apoteker. Iya, Kita numpang dulu guys. Nah, selama di sawah luhur nih apa sih yang Taita dapetin gitu tuh? Kayaknya kesan pertamanya apa sih, first impressionnya gitu? First impressionnya pertama kali datang ke sawah luhur kaget ya, karena belum ada apoteker. Jadi pengelolaan obatnya, alhamdulillahnya ada yang mau ngelola, tapi ya seperti itu. Sama Jadi, ya berarti ya? Iya. Gizi juga sama gitu ya? Sama ada gizinya ya. Tuh. Jadi mulai dari penataan ruang gudangnya ini yang Alhamdulillah. ada ruang gudang yang memadai, dan apoteknya juga alhamdulillah sudah ada AC-nya ya. Jadi tinggal ditata penataan obat-obatnya sesuai farmakologi dan alfabetisnya. Asik banget ya bahasanya keren banget. Keren. Alfabet itu berarti alif, Oke. keren. Nah, setahun di puskesmas sawah luhur, langsung punya inovasi aja nih. Tadi inovasinya apa tuh? BUD. BUD itu apa sih? Kita juga bingung sebenarnya BUD. Ya alhamdulillahnya saya punya inovasi nih terkait BUD atau Beyond Use Date obat, atau istilah awamnya itu batas penggunaan obat setelah obat itu dibuka atau diracik atau dipindahkan dari kemasan primernya. Jadi obat itu masih efektif sampai dengan batas mana sih gitu. Inovasinya adalah Smart BUD. Asik. Apa ini? Apa tuh Kak, kalau boleh tahu Smart BUD itu? Jadi saya mengadakan sosialisasi, monitoring, dan edukasi aktif terkait batas maksimal penggunaan obat setelah obat itu dibuka, diracik, dan dipindahkan dari kemasan aslinya, sehingga diharapkan ya pasien dapat menggunakan obat itu secara rasional dan aman. Dan
tujuan terapinya tercapai dengan baik. Gitu. Oh gitu. Berarti bukan artinya tuh batas akhirnya tuh bukan expired date yang ada di itu ya Teh, yang di apa namanya di kemasannya itu. Ya, enggak. Jadi setelah obat itu dibuka, setelah obat itu diracik, setelah obat itu dipindahkan dari kemasan primernya, kemasan primer ya, bukan kemasan sekunder. BTW Boleh. primer itu kayak kemasan yang langsung nempel sama si obatnya, misalnya kayak blisternya, terus atau botolnya gitu. Tadi sampai mana ya? Oke lah. Kalau misalnya kayak gini nih, ini kan ada expired sampai tahun 2027. Tapi kita kalau udah buka nih, Ya. apakah kita bisa minum terus sampai tahun 2027? Tidak, asik. Asik. Jelas banget ya. Jadi nih, misalnya kayak sirup antacid ini, dia kan expire-nya itu di April 2027, tapi setelah si tutupnya dibuka nih ya, dia batas maksimal efektifnya itu hanya sampai 1 bulan setelah dibuka. Boleh disimpan dengan aturan penyimpanannya nih kan ada tuh. Setelah dibuka disimpan di suhu ruang, terhindar dari sinar matahari, dan batas pemakaiannya itu maksimal 1 bulan Wah, setelah berarti dibuka. Saya sendiri biasanya gini, minum obat buka, wah masih panjang nih, minum lagi kan. Bener lagi. Cobain, oh masih enak ya, masih normal ya, masih pahit berarti masih bagus. Terus kalau udah 1 bulan itu gimana Kak? Dibuang kah atau gimana? Iya, harus dibuang, dan proses pembuangannya itu pun kayak ada aturannya supaya tidak mencemari lingkungan atau sebagainya gitu. Dan obatnya harus dirusak dulu nih sebelum dibuang supaya tidak dikonsumsi oleh orang yang ya mungkin ada yang mau mungut gitu. Kan karena dipikirnya ED-nya masih panjang, obatnya masih banyak, masih layak dipakai nih saya minum gitu. Jangan Sekarang ya. kan di raya-raya banyak deracin ya, ada mau obat, wah ini pil ajaib nih, kita coba minum, Coba aja deh. kultivasinya naik jadi. Oh gitu. Nah terkait tadi smart BUD, Ya. nah itu kaitannya apa tuh dengan obat-obatan nih? Kenapa dibuatnya smart BUD? Ya, keterkaitan dengan obat-obatan yang tadi saya bilang. Jadi tujuannya adalah untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi nih kepada pasien terkait dengan batas maksimal si obat ini dipakai gitu. Jadi keamanan pasien dalam mengkonsumsi obatnya itu lebih ditingkatkan lagi gitu. Bentuknya sosialisasi atau ada aplikasi itu mungkin? Bentuknya sosialisasi baik secara verbal ya, saya sosialisasi langsung ke pasien atau keluarganya, maupun nonverbal via media sosial kita. Berarti masuk nih. Follow IG-nya. Ya jangan lupa follow Instagram kita dan TikTok kita. Ya benar. Oke. Berarti ke depan harapannya kan kayak gitu tuh, si masyarakat jadi tahu batas minum obatnya bakal kayak gimana, nggak boleh sembarangan. Misalnya 2027 udah, selama masih 2027 boleh diminum-minum aja, nggak kayak gitu kan? Ya. Nah, terus kalau misalnya itu sudah berjalan, bakal bikin inovasi lagi nggak sih? Aduh. Kayaknya sih ini itu sih andalan kita ini. Inovasi kedepannya mungkin akan kita pertimbangkan ya. Akan didiskusikan lagi ya. Akan didiskusikan lagi dengan ya rekan sejawat, termasuk dengan Bapak Sultan juga. Bapak tuh. Mungkin inovasi kedepannya adalah bagus Bu. Wih, Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat yang baik. Wih, keren. saya udah dapat obatnya nih. Keren. Saya simpen, saya Ya. buang lagi. Diminum. Oh iya. Nah, kenapa sih Teh Ita nih bikin inovasi ini? Apakah masyarakat kita nih, masyarakat di Sawaluhur ya khususnya, apakah masyarakatnya masih minum obatnya sembarangan? Apakah masyarakatnya nggak mau minum obat? Apakah setiap kunjungan pengennya minta obat yang banyak? Apa karena apa nih? Sehingga dibuat latar belakangnya, ya benar. Gitu. Jadi sebenarnya tuh ada salah satu pasien datang ke puskesmas, dia tuh bawa salep mata. Nah, salep mata Dimakan? ini enggak, boleh dong. Habis serem ya. Salep mata ini dia udah simpan selama lebih dari 2 bulan, sedangkan dia udah dibuka nih. Warnanya juga tadinya kan harusnya putih, udah kuning, tapi masih dipakai dan iritasi lah dia. Makanya, sepertinya pasien Sawaluhur perlu ditingkatkan edukasinya terkait BUD obat ini nih. Karena si stabilitas salep mata ini kan dari warna aja udah berubah ya. Terus penyimpanannya juga nih sudah lebih dari 2 bulan. Harusnya sudah tidak dipakai, tapi dia masih pakai dan mengiritasi matanya. Akhirnya
terpikirlah inovasi itu. Asik, bener-bener memikirkan banget nih masyarakat Sawalluhur nih kayaknya masih banyak yang kayak gitu ya, gitu kan. Edukasi itu. Kita bingung gitu nih mau ya. ngomongnya. Gitu kan. Jadi halus lah gitu ya. Halus Jadi dibuatlah inovasi nih gitu kan. Sebenarnya mah bukan hanya Teita ya, semua pada bikin inovasi ya. Ini juga Bu Novastu nih, Bu Novastu Arta Palupi ya. Ini juga bikin inovasi. Tapi kita soal ini dulu nih, obat-obatan obat nih. aja dulu Kalau sekarang. ketersediaan obat di kita sih sebenarnya aman gak sih? Kadang masyarakat gini loh. Saya kan di lapangan nih kebetulan Iya. masyarakat, Pak, kok saya mau berobat di Sawalluhur obatnya laka bae katanya. Kalau nggak laka tuh habis ya guys. Habis. Jadi bahasanya tuh laka tuh habis. Nah kalau nggak habis ya dikasihnya cuma setengah Setengah, gitu. iya. Kenapa tuh? Iya. Apa karena BPJS katanya gitu kan? Kalau saya pasti BPJS tuh. Jadi tidak membedakan ya antara pasien BPJS ataupun pasien umum. Ketersediaan obatnya itu yang menjadi pertimbangan kita memberikan obatnya nih, yang biasanya dikasih 10 kok dikasihnya 6 ya, yang biasanya dikasih 10 kok dikasihnya 5 ya. Jadi itu tuh salah satu cara kita supaya nih pemerataan pemberian obatnya tuh tersebar rata gitu, karena stok di kitanya sangat tipis kebetulan itu. Jadi mohon maaf aja buat Bapak Ibu nih kalau misalnya dapat obatnya dikasihnya 6, yang biasanya 10, dikasihnya 5, yang biasanya dikasih 10. Nah, ini salah satu usaha kita biar semuanya tercukupi gitu. Kesehatannya merata lah ya. Tapi efektif ya, obatnya efektif ya. merata. Tetap efektif walaupun Tetap efektif, dan kita juga kasih pertimbangan kayak misalnya nih vitamin kita kasihnya 5. Kenapa sih 5 biasanya 6 kan? Toh dosis si vitamin ini kan 1 kali 1. Jadi 5 tablet pun bisa dipakai untuk 5 hari gitu. artinya bukan dari apoteker yang pelit ya. Pelit, Takutnya dari iya, dokternya udah betul. resepin 10, apoteker ngasih Iya, 5 doang Lima gitu. doang nih. aduh. Dikorupsi di 5 gitu kan. Kita juga diskusi, Harus diluruskan, diluruskan. Kita juga diskusi nih sama dokter, dok, obat ini stoknya menipis nih, jadi mohon perhatiannya untuk pemberian obatnya agak dibatasi gitu. Berarti sudah sesuai, sudah disetujui oleh dokter ya Teh Iya. ya? SOP juga aman ya, SOP kita aman kita. dong, kita juga cari aman. Gak berani kita. Main cut-cut aja ya. Tapi kan kadang masyarakat gitu. Terus saya meminta obat ini aja, sakitnya 1, minta obatnya banyak gitu sekaligus minum. Efektif nggak kayak gitu tuh? Nah, jadi kita memberikan obat itu sesuai dengan resep dokter. Kalau misalnya ada sih beberapa pasien kayak misalnya udah dapet 3 item obat nih yang diresepin sama dokter, ternyata dia minta obat yang lain, tidak bisa kita karena tidak sesuai dengan resep dokter, dan kita juga tidak mau menyalahi kewenangan kita sebagai apoteker nih. Jadi kita punya pos-posnya sendiri nih Bapak Ibu. Dokter punya kewenangannya untuk memberikan resep, apoteker punya kewenangannya untuk menyiapkan resep permintaan dokter. Jadi tidak bisa minta obat asal ya. Kayak Nah. misalnya sakitnya kebetulan suaminya atau anaknya gatel-gatel minta bedak, harus berobat dulu. BPJS pakai ya, Iya. digunakan. Gunakan Betul. Kalau nggak digunakan. BPJS-nya. Di BPJS-nya jauh, pindahkan, Pindahkan, bisa pindahkan. Bisa aktif tanggal 1 ya. Ya betul. Jadi, enaknya tuh misalnya tanggal 29 pindahin lah Iya, gitu. iya, Yang penting bener. tanggal 30 pastiin jangan sakit Iya. gitu. benar. Oh berobatnya kalau sakit ya udah berobat tanggal 1 gitu. Ditunda dulu ya sakitnya. Udah parah. Jangan dong. Oke. Ini sebenarnya inovasinya keren sih ya. Itu tuh Keren memotivasi kita nih, staff-staff yang lain mungkin yang lama-lama, wah, yang baru aja berinovasi masa kita kalah gitu kan. Iya gimana? Tapi Ya dong. tujuannya juga emang buat masyarakat ya kan, ngelihat masyarakatnya dulu kayak gimana. Nggak sembarangan bikin inovasi kan. Kalau masyarakatnya udah apa ya bahasa enaknya ya gitu kan. Masyarakatnya udah lebih bagus gitu kan, teredukasi. Ya mungkin inovasinya bukan ini gitu kan. Iya. Berhubung di sini ada beberapa gitu kan masyarakat yang perlu diedukasi, jadi terbentuklah ini inovasi ini. Luar biasa, meluruskan sambil mikir sebenarnya apa ini. Harus halus Takut banget ya. salah ya. Harus halus banget kan. Oke. Ini karena pertama kali ya kita ngadain podcast obat kuat. Iya, Nah, mantap ya. Kaget gitu sama nama podcastnya tuh, obat kuat gitu. Nah hubungannya takutnya nyari-nyari nih, Iya. mentang-mentang apoteker ya. Perasaan saya nggak nyimpen obat kuat gitu. Enggak, ini emang nama podcastnya Nama obat podcastnya kuat aja ya. ya guys. Obrolan sehat, kampanye untuk aksi tepat. Jadi ada hubungannya sama yang tadi disampaikan sama Teita. Nah,
dari kampanye ini tuh, langkah-langkahnya nih masyarakat biar aksi tepatnya kayak gimana biar tetap sehat gitu maksudnya. Mantap. Itu inovasi dari adalah orang yang diciptakan. Mantap. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah sih cukup. Apa ada dari pesan-kesan dari Pesan-kesan, Taita ya. buat Masyarakat. Nah, buat masyarakat. Pesan-kesannya ya kepada Bapak Ibu yang apabila berobat terus obatnya masih dan merasa sudah sembuh, ingat BUD-nya. Seperti puyer, itu obat BUD-nya itu maksimal sebulan setelah diracik. Jadi misalnya ibu bapak dapat obat racikan ya, biasanya buat anak itu tanggal 1 berarti maksimal penggunaannya itu tanggal 30. Kemudian untuk tetes mata, tetes telinga, tetes hidung itu BUD-nya maksimal 28 hari setelah obat itu dibuka. Lewat dari 28 hari berarti sudah tidak efektif, mengalami penurunan stabilitas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga untuk sirup nih, sirup ada 2 pembeda. Yang pertama sirup rekonstitusi atau yang biasa disebut dengan sirup tapi kering, di dalamnya masih ada serbuk. Nah, harus ditambahkan air. Itu BUD-nya lebih singkat dibanding yang lain. Dia hanya 7 hari setelah direkonstitusi atau dilarutkan dengan air. Kemudian untuk sirup suspensi atau sirup emulsi, ya sirup lah pokoknya, itu batas maksimal BUD-nya 30 hari setelah obat itu dibuka. Jadi yang terakhir ada salep, krim, lotion, itu BUD-nya juga maksimal 1 bulan setelah obat itu dibuka. Jadi Bapak Ibu mohon untuk lebih bijak dalam menggunakan obat. Terima kasih. Oke, keren banget ini. Oke guys, sampai ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya setiap Jumat. Gak harus Jumat Kliwon, Jumat apapun kita jadi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Taita. Oke, sip. Keren.